berapa? Tanggal 3 Oktober tahun 2022 kita seperti biasa bertemu di pelajaran IPA di jam ke-3 dan ke-4. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua. Aula ada? Ada. Aidin Afan ada? Kemudian Karina ada? Kirana, Karina, kemudian Siti Unzila sana ada? Ada. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran yang sama, di kelas yang sama dengan guru yang sama, tapi dengan materi yang berbeda ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ibu persilahkan ketua kelasnya pimpin doa. Anak-anak kita berdoa dulu. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Jadi pembelajaran kita hari ini agar lancar. Jadi kita tadi sudah berdoa terlebih dahulu. Kemudian hari ini hari Senin, tadi kalian sudah melakukan apa di lapangan? Sudah melakukan upacara bendera. Sudah melakukan upacara bendera. Tadi kalian upacara bendera kurang lebih 30 menit. Apa saja yang dilakukan ketika kalian upacara bendera? Mendengarkan apa saja? Mendengarkan nasihat dari pembina upacara. Ada amanat dari pembina upacara. Kemudian ada apa lagi? Ada janji siswa. Kemudian ada ikrar anti korupsi. Ada ikrar anti korupsi juga. Kemudian ada pembacaan Pancasila. Ada pembacaan undang-undang dasar. Kemudian penutupnya dengan pembacaan doa. Nah, biasanya pada hari Senin itu kita melakukan upacara bendera. Tujuannya untuk apa sih kok kamu harus upacara bendera? Wajib sifatnya. Dari mulai kamu SD kelas 1 sampai dengan sekarang sudah MTS kelas 7 masih saja terus hari Senin upacara bendera. Ada juga hari-hari besar nasional kita harus ikut upacara. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar bagaimana? Menghormati. Bagus, menghormati siapa sih? Menghormati jasa para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kita. Jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sehingga diadakan yang namanya upacara bendera. Ya, seperti itu. Ada petugas yang membawakan Pancasila. Nah, Pancasila bunyinya bagaimana? 1. Masa bagus. 2. Yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir, sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak sekolah wajib tahu. Kenapa sih Bu saya harus tahu Pancasila? Agar bagaimana? Kita cinta tanah air kita, menumbuhkan rasa nasionalis, cinta tanah air. Kalian caranya dengan bagaimana cinta tanah air itu? Berangkat sekolah pagi, ikut upacara, kemudian belajar yang rajin. Ada tugas dari ibu harus dikerjakan. Bapak ibu guru memberi tugas di sekolah wajib dikerjakan. Ulangan kamu ikut. Jangan banyak bolos, tidak boleh bolos itu, apalagi alfa. Yang rajin ke sekolah, belajar yang betul, kemudian ibadah yang rajin, kemudian jaga kebersihan di sekolah maupun lingkungan rumah, hormat terhadap sesama teman, kemudian hormat ke orang yang lebih tua, guru, bapak ibu guru kalian di sekolah, kalau di rumah orang tua, saudara, tetangga-tetangga kalian itu sebagai wujud dari nasionalisme. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Bagaimana? Siap ya? Siap. Kalau ibu bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Pagi. Ibu bilang siang. Ibu bilang sore. Kalau malam kitanya tidur, jadi tepuknya setengah saja. Siap ya? Konsentrasi. Pagi, siang, malam. Belum fokus. Malam itu
Berarti kalau yang tepuk tangan malamnya berarti melek, nggak tidur ya. Pagi, siang, sore, malam masih ada yang belum fokus, masih ada yang belum konsentrasi. Ulangi sekali lagi, konsentrasi. Malam masih ada, pagi, siang, malam, sore. Bagus. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Ya, itu salah satu uji coba untuk mengetahui seberapa jauh kamu bisa berkonsentrasi di pelajaran IPA hari ini, ya. Kemudian untuk hari ini kita masih belajar di bab 3. Bab 3 itu adalah unsur senyawa dan campuran. Ya. Bab 3-nya zat dan karakteristiknya, tapi di submateri unsur senyawa dan campuran. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, di hari Rabu kemarin, pelajaran Ibu itu kan Senin, Rabu. Nah, sekarang Senin, Rabu kemarin kita sudah belajar mengenai wujud zat. Nah, ya, wujud zat itu ada berapa macam? 3. Apa saja? 1. Zat padat. 2. Zat cair. 3. Gas. Contoh zat padat apa saja? Meja, apa lagi? Batu, apa lagi? Lemari. Kayu, apa lagi? Kursi. Bagus. Kalau zat cair contohnya apa? Air. Apa lagi? Minyak. Apa lagi? Susu. Pagi-pagi sarapan. Ya, sarapan makan roti temannya dengan susu. Begitu. Kemudian apa lagi? Teh. Ya. Teh. Kopi, air. Kopi, zat cair yang sudah dicampur dengan air tentunya. Kemudian kalau gas apa saja contohnya? Balon. Dulu kamu ketika SD kalau pergi keluar rumah ada tukang mainan, kamu beli, "Mama, beli balon." Ditiuplah pakai mulut kamu, tiup balonnya yang tadinya kempes bisa jadi besar, bisa jadi menggelembung. Kenapa sih balon yang tadinya kempes bisa menggelembung, bisa besar seperti itu? Kenapa? Karena ada gas yang masuk. Ya, seperti itu. Bagaimana cirinya? Kalau zat padat ciri-cirinya bagaimana? Tadi sudah disebutkan. Katanya contohnya batu, Bu. Contohnya apa lagi? Keras. Selain keras apa lagi? Yang tidak kuat. Susunan partikelnya bagaimana? Berjauhan atau berdekatan? Berdekatan. Kalau susunan partikelnya berdekatan, otomatis ikatan partikelnya kuat atau lemah? Kuat. Itu ciri-ciri dari zat padat. Bagaimana dengan zat cair? Contohnya seperti tadi sudah disebutkan, apa? Ada susu, ada minyak, ada air misalnya. Ciri-cirinya bagaimana? Susunan partikelnya tidak rapat. Berarti kalau zat padat itu berdekatan, dia kalau zat cair itu tidak terlalu rapat, begitu ya. Kemudian apalagi? Gaya tarik menarik antar partikelnya tidak begitu kuat, tidak seperti pada zat padat. Kemudian bagaimana dengan gas? Susunan partikelnya jelas. Susunan partikel gas itu dia berjauhan. Susunan partikel gas itu letaknya berjauhan. Kemudian gaya tarik menariknya juga karena dia berjauhan, jadi gaya tarik menariknya lemah, seperti itu. Nah, itu pelajaran kita minggu kemarin, tepatnya hari Rabu, mengenai wujud zat. Kemudian hari ini kita masih di bab 3, tapi dengan subtema yang berbeda. Kita akan belajar mengenai unsur senyawa dan campuran. Unsur senyawa dan campuran ini kita akan tekankan pada campuran homogen dan heterogen. Bisa dilihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Safa untuk membaca tujuan pembelajaran kita hari ini, Safa. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kajian literatur dari bahan ajaran yang dibuat oleh guru, peserta didik dapat membandingkan perbedaan unsur senyawa dan campuran.
2. Melalui eksperimen, peserta didik dapat membandingkan perbedaan campuran homogen dan heterogen. 3. Melalui eksperimen, peserta didik dapat menganalisis perbedaan campuran homogen dan heterogen. 4. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang campuran homogen dan heterogen. Ya, itu ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 4. Jadi kalian diminta untuk bisa membandingkan ya. Membandingkan antara apa nih? Kalian harus bisa membandingkan antara unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian kalian juga diminta untuk membandingkan apa? Kalian diminta untuk membandingkan dua hal, antara campuran homogen dan heterogen. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian dapat menganalisis perbedaan campuran homogen dan heterogen. Sesudah kalian bisa membandingkan antara campuran homogen dan heterogen, kalian harus bisa menganalisisnya. Seperti apa sih secara fisik komposisi campuran homogen seperti apa? Yang heterogen seperti apa? Nah, kalian analisis di tujuan pembelajaran nomor 3. Sesudah itu tujuan pembelajaran yang terakhir. Coba dilihat. Kalian harus melakukan apa di nomor 4? Harus melakukan ya. Tujuan pembelajaran kita yang terakhir, kalian diminta harus begini, harus bisa berpresentasi. Jadi nanti sesudah selesai kita praktikum, kalian diminta untuk presentasi ke depan. Tidak usah malu-malu, karena yang ada di kelas ini adalah ibu, guru kalian, dan teman sekelas yang sudah bersama dengan kalian dari mulai bulan Juli, Agustus, September. Sudah 3 bulan kalian belajar. Jadi tidak usah malu ketika kalian berpresentasi di depan, mengemukakan hasil percobaan kalian di depan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baiklah. Kemudian ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini namanya lembar kerja peserta didik. Akan ibu bagikan satu kelompok 1 orang. Satu kelompok 1 maksudnya ya. Kemudian beserta bahan ajarnya. Bahan ajar juga akan ibu bagikan. Silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dirapikan kursinya, jaraknya agak berdekatan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Tidak boleh campur agar terlihat perbedaannya, agar terlihat jaraknya. Ini kelompok berapa? Oh, agak geser ke sini. Ini kelompok ya, geser ke sini. Jadi masing-masing kelompok itu menerima 1 lembar kerja peserta didik, 1 menerima bahan ajar, 1 bahan ajar, dan 1 lembar baru bahan ajar. Ini LKPD-nya. Ini LKPD, ini bahan ajar. Kemudian LKPD, bahan ajar. Ini LKPD, bahan ajar dulu. Ya, kemudian ini LKPD-nya sudah. LKPD, ya, siap. Ini masuk ke kelompok mana? Kelompok sana. Sudah semua. Baru apa itu? Ya, baru bahan. Sudah terbagi semua? Sudah? Sudah semua? Ini sudah ada bahan ajar dan LKPD-nya. LKPD, bahan ajarnya? Bahan ajarnya belum? Siapa? Ini bahan ajarnya.
literasi bagaimana Ibu? Ini ada bahan ajar. Silahkan kalian membaca bahan ajar dengan cermat. Paham? Sesudah itu kalian ke lembar kerja peserta didik. Silakan baca baik-baik tentang lembar kerja peserta didik ini. Cara untuk praktikum kita hari ini sudah ada di sini. Jadi jangan lagi bertanya, Ibu, ini diapakan Ibu? Ini diapakan Ibu? Seperti itu. Bisa dipahami? Iya, bisa dipahami ya? Iya. Sebentar. Ini dulu. Diperhatikan video berikut ini dulu. Jelas tidak videonya? Jelas. Yang di depan itu video tentang apa? Gambar tentang apa? Coba dilihat. Gambar tentang? Nah, ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Gambar yang pertamanya tentang apa ini? Gambar apa? Pasir yang diapakan itu? Yang dicampur dengan air. Yang B ini adalah bening ya. Yang B ini adalah campuran garam dengan air. Terlihat bedanya tidak? Beda. Yang gambar A bagaimana? Yang A itu keruh, di bawahnya bagaimana? Di bawahnya mengendap, ada endapannya. Endapan apa ini? Pasir. Ada endapan pasirnya. Kalau yang B ini tadi kalian sebutkan ini larutan apa? Garam. Larutan garam. Larutan garam. Kristal garamnya terlihat tidak? Tidak. Kristal garamnya tidak terlihat. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi seperti ini? Coba, kenapa si pasirnya bisa mengendap di bawah? Karena bagaimana? Karena bagaimana? Karena apa nih? Ikatannya? Ikatan air tidak cukup kuat untuk menarik ikatan molekul pasir, sehingga ini dikatakan tidak apa berarti si pasir dengan air kalau dicampurkan dia tidak bisa larut. Betul, ketika si air dicampurkan dengan pasir dia tidak larut, sehingga timbul yang namanya ini di bawah, timbul yang namanya endapan, tidak larut si pasirnya dalam air. Kemudian tadi kalian sudah menyebutkan Bu, yang kedua ini adalah larutan garam ya Bu. Garam ketika dicampurkan ke dalam air itu memang berubah tidak jernih ya, agak sedikit keruh. Tetapi kristal garamnya terlihat tidak? Tidak. Kristal garamnya tidak terlihat. Kristal garamnya tidak terlihat lagi. Berarti bisa disimpulkan bagaimana si garamnya dalam airnya? Garam larut dalam air. Jadi si ikatan air ini bisa menarik ikatan-ikatan molekul garam sehingga si garamnya semua larut dalam air. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian lihat lembar kerja peserta didiknya. Kalian hari ini bekerja sesuai dengan LKPD. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Silakan selesaikan LKPD-nya, ya. Kalian berliterasi, selesaikan LKPD-nya. Intinya sesuai, kalian kerja sesuai dengan LKPD, sesuai dengan lembar kerja peserta didik. Bisa dimulai? Ya. Sebelum bekerja, baca terlebih dahulu. Bahan ajarnya dibaca,
kemudian lembar kerja peserta didiknya juga dibaca. Silakan mulai bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Bekerjanya hati-hati, tidak boleh ceroboh. Kerja hati-hati, tidak boleh ceroboh. Paham ya? Karena itu di sana banyak air, di sana ada air, hati-hati barangkali basah ke alat tulis, ke buku dan lain sebagainya. Percobaannya ada di halaman 3. Prosedur percobaan ada di halaman 3. Prosedurnya ada di halaman 3. Kerja hati-hati, tidak boleh ceroboh karena itu ada air. Hati-hati barangkali basah ke buku, ke LKPD maupun ke bahan ajar. Iya, nanti aku taruh di sini. Nanti aku taruh di sini. Iya, nama awal-awalnya ditulis di sini sama saja. 1 Abi Maulana, kemudian 2 Pak, kemudian silakan lakukan sesuai dengan lembar kerja peserta didik. Lakukan sesuai dengan LKPD. Lakukan sesuai dengan LKPD.
Silakan mulai bekerja sesuai dengan LKPD. Iya, tulis nama kelompok di halaman 3. Ada halaman 3. Halaman 3. Ditulis anggota kelompoknya siapa saja. Iya, sesuai LKPD. Silakan caranya bagaimana ada di halaman 3 ya. Caranya bagaimana ada di halaman 3. Kerjakan sesuai yang ada di halaman 3. Iya. Baca prosedur percobaan sesuai di halaman 3. Prosedur percobaan semua ada di halaman 3. Silakan lakukan sesuai prosedur percobaan. Silakan bisa dimulai bagaimana? Ada di halaman 3. Halaman 3 apa ada? Kita lihat. Nomor 1 bagaimana? Silakan ikuti. Silakan nomor 1 kalian diminta untuk apa? Nomor 1 pada LKPD diminta untuk? Iya, silakan lakukan nomor 1 terlebih dahulu. Silakan. Sesudah nomor 1, silakan lakukan yang selanjutnya. Iya, sesuai dengan yang ada di dalam LKPD. Yang pertama apa dulu? Silakan. Yang pertama apa dulu? Sesuai LKPD. Hati-hati kerjanya tidak ceroboh.
Satu ini baru berapa? Ini baru 3. Ini sudah berapa? Ini sudah 3. 2 lagi. Harus dibedakan mana yang gula, mana yang garam, mana yang dibedakan. Mana gula, mana garam, mana kopi, mana kopi, mana minyak. Dibedakan. Gula yang mana, garam yang mana. Dibedakan misalnya nomor 1 larutan apa, campuran apa, nomor 2 apa. Berurut, isinya berurut. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, isi LKPD-nya. Di LKPD kalian diminta untuk diisi LKPD-nya di hasil percobaan, kesimpulan dan evaluasi. LKPD-nya silakan diisi. LKPD-nya silakan diisi. LKPD-nya silakan diisi. Siapa? Kesimpulan kemudian evaluasi diisi. Iya, diisi. Gula mana gula? Iya, larut tidak. Nah, ini di sini. Ya, silahkan diisi. Waktu pengerjaan 4 menit lagi. Kemudian nanti kalian presentasikan hasilnya di depan. Sudah semua ya? Isi LKPD-nya. Kesimpulannya diisi.
Garam ini lalu tidak. Sini. Garam ini garam dan garam. Garam dan gula itu semuanya larut dalam air. Jadi tulis di kolom sini. Ya, waktunya 2 menit lagi. Siap maju untuk presentasi. Silakan. Waktunya 2 menit lagi. Dibantu oleh temannya. Dibantu oleh temannya. Dibantu oleh temannya. Penyelesaian LKPD silakan dibantu. Sudah LKPD-nya, kelompoknya Kirana sudah LKPD-nya. Sudah diisi semua sampai bawah. Sudah ya? Sudah kesimpulannya sudah. Kesimpulannya bawahnya diisi sudah. Kesimpulan kemudian evaluasinya. Kesimpulan evaluasi diisi. Dibaca dulu. Ada? Ada ya? Dijawab pertanyaan yang ada di dalam tidak untuk yang alif tidak untuk dimainin alif tidak untuk diminum, tidak untuk dicicipi, karena itu bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk diminum, paham? Itu untuk diujikan. Silakan, sudah diisi kesimpulannya, evaluasinya diisi. Kesimpulan diisi, evaluasinya juga diisi. Tidak untuk dicicipi, karena itu bukan untuk dikonsumsi, itu untuk dianalisis. Kita sekarang praktek ya. Yo, yang sudah maju ke depan. Perhatikan Ibu, yang sudah maju ke depan untuk presentasi, Ibu persilakan. Kelompok siapa yang sudah selesai? Alif sudah selesai diisi. Belum, Bu. Yuk, Safa. Itu tidak. Sudah? Kelompoknya Safa, kemudian kelompoknya siapa ini? Indra, Isma, Indira. Bagaimana? Masukkan saja di kolom evaluasi. Nanti kan gampang bacanya di balik gitu ya. Bacanya. Ya sudah, Safa. Bawah. Sudah, evaluasinya sudah selesai. Kemudian tabelnya sudah diisi. Tabelnya sudah diisi. Tabelnya sudah diisi, kemudian kesimpulannya diisi, kemudian yang bawahnya juga diisi. Ya, tinggal ini saja. Bagaimana campurannya tadi? Kalau kan prakteknya sudah nih. Ini campuran apa? Homogen. Kemudian ini. Nah, campuran homogen bagaimana? Iya. Ini campuran homogen. Iya. Gitu. Itu diisi. Tadi sudah. Sudah, Ramil bagaimana ini kelompoknya Ramil?
tidak apa-apa dibawa. Sudah? Bu, udah? Sudah? Perhatikan ke depan, ini kelompok berapa Bima itu? 1. Bima kelompok 1 mau mempresentasikan dulu hasil dari percobaannya. Nanti bergilir yang sudah dan yang siap begitu ya. Yang siap silakan maju ke depan. Kita masih ada waktu sekitar 30 menitan lagi. Silakan kelompok 1 ini dengan anggota siapa saja? Ada Bima, ada Indira, Nisa, Adelia. Silakan maju. Dev maju bawa LKPD-nya, kemudian ininya bawa 1. Ini campuran. Yang ini dibawa 1. Kemudian yang ininya bawa 1. Sebagai campur saja ya. Kemudian ini satu. Yang 1 bawa LKPD, yang lainnya bawa hasil percobaan. Nanti bergilir. Silakan. Juru bicaranya siapa? Indira. Ya, Indira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami tentang campuran homogen dan heterogen. Bagaimana? Silakan. Garam. Garam yang dicampur dengan Silakan. garam yang dicampur dengan air. Suaranya terdengar tidak ke belakang? Tidak, suaranya kurang, volumenya agak besar sedikit. Suaranya agak dibesarkan sedikit. Yang lainnya tidak ngobrol. Yang di belakang tidak ngobrol, perhatikan ke depan. Kesimpulan dari kelompok ini, garam yang dicampur dengan air nyata. Garam yang dicampur dengan air mana? Garam larut dalam air. Garam larut di dalam air. Baik, kemudian Gula yang dicampur dengan air, gula larut di dalam air. gula yang dicampur dengan air, ternyata gula pun sama, gulanya larut dalam air. Kemudian apa lagi? Kopi. Dicampur dengan air, ternyata kopi tidak larut di dalam air. Ternyata kopi dicampur dengan air larut tidak? Tidak. Tidak larut. Kemudian Pasir, mengendap. pasir yang dicampur dalam air, ternyata pasir tidak larut dalam air. Pasir dicampur dalam air, ternyata Pasir tidak larut. tidak larut di dalam air pasirnya. Kemudian bagaimana? Minyak juga tidak larut di dalam air. Minyak dan air Tidak larut tidak larut dalam air si minyaknya. Kemudian apa lagi? Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya merata atau sama. Contohnya larutan garam dengan larutan gula. Dua, campuran heterogen adalah campuran yang komposisinya tidak merata atau serba merata. Contoh campuran air dan minyak dan campuran kopi serta air dan pasir. Iya. Kemudian itu hasil kelompok kalian. Barangkali kelompok lain ada yang bertanya, tidak dicicipi ya. Yang kalian bawa untuk praktek tidak untuk dicicipi. Tidak untuk dicicipi. Seperti itu. Coba kelompok lain ada yang bertanya tidak? Saya Bu. Ya, bagaimana? Bertanya, kenapa air dan pasir tidak bisa larut? Kenapa air dan pasir tidak bisa larut katanya? Kenapa? Kenapa air dan pasir tidak bisa larut? Kenapa air dan pasir tidak bisa larut? Karena mana air dan pasir mana dipegang tidak? Iya. Karena bagaimana? Komposisinya tidak merata. Komposisinya tidak merata. Tidak bercampur karena bagaimana? Ikatan airnya bagaimana? Tidak kuat. Ikatan airnya tidak kuat.
tidak kuat untuk menarik partikel pasir. Itu hasil dari kelompok 1. Ada lagi pertanyaan tidak? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Silakan ditutup kelompok 1. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1, silakan duduk kembali. Kemudian yang akan maju lagi kelompok 2, kelompok atas nama Kirana. Kemudian siapa lagi? Ya, silakan maju ke depan. Kirana, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Iya, bagaimana hasil percobaannya? Suaranya yang keras. Setelah kami melakukan percobaan, ternyata garam yang dilarut dalam air, ternyata garam larut pada air. Dan yang kedua, gula yang dicampur dalam air, ternyata gula larut dalam air. Yang Kemudian? ketiga, minyak yang dicampur dengan air, ternyata minyak tidak larut dalam air. Iya, kemudian? Yang keempat, ternyata kopi yang dilarut dalam air, ternyata kopi tidak larut dalam air. Iya, kopi ternyata tidak larut dalam air. Kemudian? Kemudian pasir yang dicampur dengan air, ternyata pasir tidak larut dalam air. Dan jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah gula dan garam adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya sama atau merata. Dan Kemudian? kemudian minyak dan kopi dan pasir adalah campuran hidrogen. Campuran hidrogen adalah campuran yang komposisinya tidak sama atau tidak merata. Iya, Sekian. baik. Sebentar, ada pertanyaan tidak dari kelompok lain? Silakan. Ketika garam dan air dicampurkan, maka kristal garam tidak terlihat. Karena kristal garam larut dalam air. Karena jawabannya kristal garam larut dalam air sehingga butir garamnya sudah tidak terlihat lagi sehingga disebut sebagai larutan garam atau disebut campuran apa? Campuran Homogen. homogen. Itu sudah cukup. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 2. Silakan, ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kelompok 3 dulu, belakang dulu perwakilan. Silakan kelompok 8. Kelompok 8 dipersilakan. Kelompok 8 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil campuran homogen dan heterogen. Ya, silakan. Gula merupakan Lihat ke depan ke sini, masa mau belakangin? Bagaimana? gula yang dicampur dengan air, gula larut dalam air. Gula yang dicampur dengan air mana? Oke, kemudian itu garam dicampur dengan air, kemudian minyak, kopi, kemudian pasir. Bagaimana? Silakan Aula. Gula yang dicampur dengan air, larut dalam Fitri. air. Garam yang dicampur dengan air. Iya, bagaimana? Minyak dicampur dengan air, minyak tidak larut dalam air. Iya, kemudian Kopi yang dicampur dengan air tidak larut dalam air. iya, kemudian Pasir yang dicampur dengan air
tidak larut dalam air. Iya. Buat kesimpulannya bagaimana? Garam dan gula merupakan campuran karena komposisinya merata, sedangkan kopi, minyak, dan pasir disebut campuran heterogen karena komposisinya tidak merata atau tidak sama. Iya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan yang ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 8? Kelompoknya Fitri ada tidak? Cukup? Cukup, pertanyaannya tadi sudah ya? Sudah ditujukan ke kelompok 1 dan 2. Jadi tidak ada pertanyaan untuk kelompoknya 8? Fitri? Sudah? Jadi campuran homogen apa saja? Yang sudah kalian buat campuran homogen apa saja? Garam dan gula. Garam dan gula. Heterogennya yang mana? Minyak, kopi, dan pasir. Yang heterogen bagaimana komposisinya? Sama atau merata? Sama, merata, tidak sama atau tidak merata? Tidak sama. Tidak sama atau tidak merata. Kalau homogen bagaimana? Sama atau merata? Cukup? Silakan ditutup. Cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok Beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Masih ada kesempatan? Silakan kelompok lain. Tiga dulu kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk kelompok 3. Suaranya yang lainnya yang di belakangnya harap tenang. Ada temannya yang sedang berdiri di depan untuk presentasi, perhatikan baik-baik. Tidak mengobrol yang di belakang. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami tentang campuran homogen dan heterogen. Setelah kami melakukan percobaan campuran Larutan garam yang mana? larutan garam ternyata larut dalam air. Larutan gula yang dicampur dengan air ternyata gula pun larut dalam air. Pasir yang dicampur dengan air ternyata pasir. Siapa melihat ke depan? Siapa? Larutan pasir tidak larut dalam air. Larutan kopi yang dicampur dengan air ternyata kopi tidak larut dalam air. Minyak pun juga sama, tidak larut dalam air. Kesimpulan dari kelompok kami adalah campuran homogen adalah campuran yang komposisinya merata atau sama. Contohnya larutan garam dan gula. Campuran heterogen adalah campuran yang komposisinya tidak merata serba neka. Contohnya campuran air, minyak, dan campuran kopi serta air dan pasir. Sudah? Jadi bagaimana Safa? Yang garam dengan air itu bagaimana hasilnya? Garam dengan air hasilnya bagaimana? Campuran Hasilnya larut, kemudian kopi yang jawabnya malah kelompok 8. Safa bagaimana hasilnya? larut. Larut. Kemudian kalau kopi campur pasir, kemudian kopi pasir dengan apa yang campurnya? Minyak bagaimana? Tidak larut. Tidak larut. Dianalisis bagaimana? Kenapa bisa tidak larut? Karena ikatan pada air tidak cukup kuat untuk menarik ikatan molekul pasir. Ikatan partikel airnya kalau pada campuran heterogen itu tidak cukup kuat untuk menarik ikatan molekul antara pasir, kemudian kopi dengan Minyak seperti itu ya. Jadi terpisah ya. Kalau pada gula dan garam bagaimana? garam Akan larut. Garamnya larut dalam air, gulanya larut dalam air. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Bagaimana pertanyaannya? Silakan kelompok 8. Tidak larut dalam air.
Karena ikatan air tidak cukup kuat untuk menarik minyak. Kenapa minyak tidak larut dalam air? Yang ini jawabannya karena Ikatan pada air tidak cukup kuat. ikatan pada airnya tidak cukup kuat untuk menarik minyak. Ya, itu jawabannya kelompok Safa. Ya, nanti kita simpulkan bersama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi tidak pertanyaan yang lain? Tidak ada. Cukup untuk kelompok Safa itu kelompok berapa? Kelompok 3. Cukup kelompok 3. Betul, tidak ada lagi. Muhammad Alif, ada pertanyaan tidak untuk kelompok Safa? Pas, katanya tidak ada. Silakan ditutup saja. Baiklah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompok. Ini ibu bagikan, sudah cukup ya untuk presentasi. Ini ibu bagikan evaluasi 5 soal, diisi di kertas langsung, diisi di kertas langsung, kemudian diberi nama dan kelas. 4 itu sudah 4. Diberi nama dan kelas. Diberi nama dan kelas. Di atasnya satu orang. Tidak boleh dicicipi. Bu, tadi saya nyicipin Bu. Kenapa? Penasaran Bu. Tidak untuk dicicipi. Iya, isi di sana langsung. Waktunya 4 menit. Silakan. Iya, disilang-silang boleh. Disilang-silang. Kita bisa lagi campuran sebentar. Di atas. Ya, silakan diisi. Hanya 5 soal saja. Namanya di atas, langsung jawab di sana saja. Namanya di atas. Itu gambar itu. Yang sudah tadi dibuat apa? Yang sudah dibuat? Yang nomor
2. Itu fotokopian ya, jadi gambarnya mungkin agak sedikit yang agak sedikit kabur gambarnya. Nomor 1 itu, nah nomor 1 ini. Kemudian nomor 2-nya yang manis-manis mana yang manis? Ini. Nomor 3-nya, iya, yang ini. Bagaimana? Silakan urutannya. Sudah? Udah 2 menit lagi. 2 menit lagi nanti dikumpulkan LKPD dengan jawaban soal evaluasinya. Dikerjakan dengan baik karena kalian tadi sudah berliterasi membaca bangku ajar kan tadi sudah ya. Jadi silakan tinggal menjawab pertanyaannya saja. Sudah semua? Sudah kelompok terakhir sudah 7 ya, Rali kelompok 7 sudah. LKPD-nya yang bawa ke depan, LKPD soal evaluasinya berkelompok dibawa ke depan. Jangan lupa LKPD-nya diberi nama, jawaban soal evaluasinya juga diberi nama. Jawabannya langsung di kertas ini saja. Ya. Diberi nama Bu? Iya diberi nama. Ini kan sudah kelompok berapa ini? Dikasih kelas nggak Bu? Diberi kelas. Diberi kelas, diberi nama, kemudian kelas. Ini kelompoknya Indira ya. Sudah, Indira nak bawa sini. Ditulis nama kelompoknya Kirana, evaluasinya mana? Ini depannya saja, ini angkanya berapa? Iya betul. Sudah? Ibu-ibu kalau ada bedanya sudah? Evaluasinya mana? Evaluasinya per kelompok disatukan saja. Soal evaluasinya bawa ke depan, disatukan saja per kelompok biar tidak tercecer. Ini mana? Ini siapa nih? Bukan. Soal evaluasinya disatukan per kelompok disatukan. Evaluasi. Sudah sama. Kelompok 3. Ya jawabannya masing-masing bagaimana? Jawabannya kalau sama berarti ini soal evaluasi Alisa kalau sama Aula ya. Yang belumnya mana? Sudah semua? Sudah semua? Sudah ya? Kelompok 1, 2 mana? 3, 4. Sudah semua? Kelompok 5, 6, 7, 8. Bawa ke depan dia kelompok itu. Belum satu lagi. Iya. Terima kasih.
Jadi tahu. Oh, coba perhatikan kelompok 7. Kelompok 7 siapa yang di belakang itu? Kelompok 8 yang di pojok. Yang dengan Fitri siapa? Siapa? Iya, Jihad. Hai, perhatikan ke depan. Coba dari kegiatan kita hari ini yang bisa kita simpulkan adalah bagaimana? Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah satu, bagaimana? Campuran homogen. Seperti apa campuran homogen itu? Contohnya apa? Yang sudah keluar. Larutan garam dan contoh campuran homogen adalah larutan garam dan larutan gula. Kemudian komposisinya bagaimana kalau campuran homogen? Komposisinya merata. Kemudian yang kedua, kalian sudah membuat apa? Campuran nitrogen. Contohnya apa dari kegiatan kita hari ini? Minyak, kopi, air. Komposisinya bagaimana? Komposisinya tidak sama atau tidak merata. Tidak sama atau tidak sama atau tidak merata. Seperti ini. Nah, ini Ibu ambil contoh satu saja. Ramil, perhatikan ke depan. Kelompok 8 perhatikan ke depan. Muhammad Alif, anak ganteng satu kelas. Perhatikan ke depan. Ini adalah larutan kristal garamnya bagaimana? Tidak terlihat. Berarti ini semua larut dalam air. Berarti ini disebut sebagai campuran homogen. Kita lihat di contoh yang kedua. Ini apa dengan apa? Pasir dengan air. Ini pasir dicampurkan dengan air. Bagaimana? Yang dilihat adalah bagaimana? Merata atau tidak? Tidak merata. Berarti ini disebut sebagai campuran heterogen. Baiklah, berarti campuran heterogen itu komposisinya tidak merata. Kalau campuran homogen komposisinya merata atau sama? Yang homogen itu sama atau merata? Kalau yang heterogen tidak sama atau tidak merata. Begitu? Bisa dipahami? Kesimpulan kegiatan kita hari ini demikian. Untuk hari pelajaran ibu hari apa lagi? Aidin. Pelajaran ibu hari apa lagi? Hari Rabu depan. Ini hari Senin. Nah, hari Rabu depan kita bertemu masih di bab 3. Kita akan belajar mengenai asam basa dan garam. Ya. Pertemuan hari Rabu jam ketiga keempat di jam yang sama, kemudian di ruangan yang sama di sini kita akan belajar mengenai asam basa dan garam. Bisa dipahami pembelajaran kita hari ini? Bisa dipahami? Bisa.